Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai virus. Ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi kita tuh akan mempelajari tentang virus tuh apa aja sih? Yaitu yang pertama ada strukturnya virus, reproduksinya virus, dan ciri-cirinya virus. Nah, apa sih itu virus? Tuh, jadi apa sih virus itu apa gitu? Sebelum kita mempelajari virus itu apa, kita mencari tahu dulu sejarah mengenai virus. Jadi ini adalah sejarah tentang penemuan virus. Virus itu uh, punya sejarah. Nah, sejarahnya itu sebenarnya pertama bukan langsung ditemukan, oh ini virus, enggak. Jadi pertama itu si Adolf Meyer itu punya tanaman tembakau. Nah, si tanaman tembakaunya ini tiba-tiba sakit. Nah, akhirnya si Adolf Meyer ini melakukan penelitian pada tahun 1883 mengenai tanaman tembakau tersebut. Jadi penelitiannya, tanaman tembakau yang sakit ini dia ekstrak. Jadi dia ekstrak itu dia tumbuk. Setelah dia tumbuk, dia ambil ekstraknya atau airnya. Kemudian dari ekstrak tanaman tembakau yang sakit ini dia semprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata tanaman tembakau yang sehat itu jadi ikutan sakit. Nah, terus akhirnya dugaan si Adolf Meyer ini penyakit tembakau ini disebabkan oleh bakteri yang ukurannya lebih kecil. Nah, selanjutnya penelitiannya dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Si Dimitri ini sama caranya, dia dengan cara mengekstrak daun tembakau yang sakit. Cuman bedanya sama Adolf Meyer, kalau si Dimitri ini setelah diekstrak kemudian difilter. Jadi ekstraksinya ini difilter, disaring dengan saringan bakteri yang sangat kecil. Nah, setelah disaring atau difilter, kemudian ekstraksinya ini disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, kemudian ternyata tanaman tembakau yang sehat ini juga menjadi sakit. Nah, kemudian si Dimitri ini mengatakan kalau misalnya penyakit tembakau ini disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil dan penghasil toksin. Jadi toksin itu atau racun. Selanjutnya dilanjutkan lagi penelitian ini oleh Martinus Beingerik pada tahun 1897. Kalau si Martinus ini sama juga, dia mengekstraksi daun tembakau yang sakit. Setelah diekstrak kemudian dia disaring, tapi yang diambil itu bukan daun tembakau ya, tapi getahnya. Jadi getahnya diekstrak terus disaring, habis disaring disemprotkan ke tanaman yang sehat. Nah, setelah disemprotkan ke tanaman yang sehat, ternyata tanamannya juga sakit gitu. Nah, akhirnya si Martinus ini mengatakan kalau misalnya penyebab tanaman tembakau yang sakit ini bukan disebabkan oleh bakteri gitu, tapi disebabkan oleh virus yang lolos saring. Jadi pertama kali yang mengatakan virus itu si Martinus Beingerik ini. Gitu. Nah, selanjutnya penelitian dilanjutkan oleh Wendell Stanley. Nah, kalau si Wendell Stanley ini peneliti yang berhasil mengkristalkan partikel penginfeksinya. Jadi kan si sebelumnya si Martinus ini mengatakan kalau penyebabnya itu virus. Nah, si Wendell Stanley ini dapat berhasil mengkristalkan virus sehingga disebutlah namanya tobacco mosaic virus. Kenapa tobacco mosaic virus? Tobacco itu tanaman tembakau, mosaic itu penyakitnya bentuknya seperti mozaik, bercak-bercak. Nah, virus itu virus yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Selanjutnya ada alur penelitian virus. Nah, jadi alur penelitian ini ada dua alur. Yang pertama ada yang A, kedua ada yang B. Nah, kalau yang A ini daunnya ditumbuk, kemudian daun yang sakit ditumbuk, kemudian disaring, langsung ekstraknya disemprotkan ke daun yang sehat. Nah, daun yang sehat ini kemudian menjadi sakit. Kalau yang daun yang B ini, daun tumbuhan yang sakit ini kemudian ditumbuk, habis itu kemudian disaring, nih habis disaring tapi ternyata dia diekstrak lagi nih. Habis diekstrak lagi kemudian baru disemprotkan ke tanaman yang sehat. Nah, akhirnya tanaman sehat ini menjadi tanaman yang sakit gitu. Jadi ini alur penelitiannya semua sama-sama, ditumbuk dulu, diekstrak dulu. Tuh.
Selanjutnya ada ciri-ciri virus. Jadi virus itu merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme hidup. Ukuran mikroskopik itu maksudnya ukurannya sangat mikro, sangat kecil. Nah, selanjutnya virus juga disebut organisme aseluler. Dia tidak memiliki sel. Nah, dan kemudian dia bersifat parasit obligat. Jadi parasit obligat itu di mana virus hanya bisa hidup pada sel yang hidup. Jadi dia hanya bisa hidup di tempat sel yang hidup gitu. Nah, umumnya berukuran antara 20 nanomikron sampai 300 nanomikron. Itu ukurannya virus. Terus dia itu hanya memiliki satu DNA, kalau nggak RNA ya DNA saja. Maksudnya dia hanya memiliki satu macam asam nukleat, kalau nggak RNA dan DNA. Jadi asam nukleat itu ada dua. Pertama ada DNA, kedua ada RNA. Nah, selanjutnya umumnya bersifat hablur atau kristal. Ini ada ukuran-ukuran dari virus. Ini kalian bisa membandingkan. Nah, selanjutnya apa sih itu virus gitu? Virus itu termasuk makhluk hidup atau benda mati sebenarnya. Jadi bagaimana virus itu makhluk hidupkah atau benda matikah? Nah, jadi virus itu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena tubuhnya ini memiliki asam nukleat DNA atau RNA dan dia dapat bereproduksi atau memperbanyak diri. Jadi virus itu dapat dikatakan makhluk hidup ketika dia karena dia memiliki satu DNA atau RNA, dia memiliki asam nukleat. Terus dia juga mampu bereproduksi atau memperbanyak diri pada sel yang hidup. Tapi dia itu juga dikatakan benda mati karena apa? Karena dia bukan berupa sel. Dia nggak punya dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti, dan organel sel. Dan dia juga bisa dikristalkan seperti benda mati. Dan dia itu hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lainnya gitu. Jadi bisa dikatakan virus itu sebenarnya makhluk peralihan. Jadi peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Gitu. Nih, ini ada perbandingan struktur tubuh virus dengan sel hewan dan tumbuhan. Nah, jadi yang ini itu namanya virus bakteriofag atau bisa disebut juga virus T. Nah, virus bakteriofag ini merupakan salah satu virus yang memiliki susunan tubuh yang paling atau cukup lengkap. Nah, si virus bakteriofag ini, virus T ini, yaitu menginfeksi bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, selanjutnya ada sel hewan, sel tumbuhan. Ini perbandingannya nih. Jadi kalau sel hewan sama tumbuhan kan sangat kompleks ya. Ada mitokondria, badan Golgi, nukleus. Tumbuhan ada juga mitokondrianya juga ada kloroplas. Tapi kalau virus kan nggak ada. Dia cuma punya asam nukleat doang. Jadi itu yang membedakan struktur tubuh virus dengan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan virus juga memiliki macam-macam bentuknya tuh. Ada poxvirus, virus, ada juga poliomavirus, tobacco mosaic virus. Ini macam-macam sekali bentuknya virus dan ini nih yang paling sering kita lihat virus bakteriofag. Ini ada juga bentuknya nih, polyhedron, ada bentuknya helix, ada bentuknya esfera atau berudu. Ini masih bentuk-bentuk virus. Nah, jadi kita akan membahas virus T atau virus bakteriofag. Nah, dari virus bakteriofag ini memiliki struktur tubuh virusnya. Pertama, ada kepala. Kepala itu berarti dari sini nih, dari sini sampai sini nih, sampai sini. Nih kan udah jelas ya, tuh kepala. Nah, di dalam kepala ini terdapat kapsid. Kapsid itu yang melindungi DNA atau RNA. Jadi dalam kapsid ini terdapat DNA atau RNA ya di dalamnya. Kapsid itu fungsinya untuk melindungi DNA atau RNA. Nah, selanjutnya ada leher nih, ini bagian leher yang menghubungkan bagian kepala dengan bagian ekor. Jadi dari sini sampai sini, ini itu termasuk namanya bagian ekor. Di sini ada selubung ekor, di sini ada serabut ekor, ada papan dasar dan jarum penusuk. Kalau serabut ini untuk menempel kepada inangnya. Jadi si virus ini menggunakan serabut untuk menempel pada inangnya, dan jarum penusuk itu untuk melubangi inangnya. Tuh. Ini ada fungsi dari struktur tubuh virus. Nah, kapsid untuk melindungi materi genetik tersusun atas subunit protein. Kalau fungsi informasi genetik kan untuk penggandaan. Ada lempeng dasar tuh untuk menempel penginjeksian.
Tuh, ini juga bisa nanti kalian baca. Saya kasih powerpointnya nanti ya. Tuh ada kapsid, membungkus nukleat. Ini ada asam nukleatnya, DNA atau RNA. Tuh. Ada envelope atau sampul, jadi ada beberapa virus yang memiliki envelope atau selubung. Jadi dia tuh memiliki selubung untuk melindungi dirinya. Nah, jadi ini ada contoh dari virus RNA dan virus DNA. Jadi virus kan memiliki dua asam nukleat ya. Salah satunya kalau nggak RNA atau DNA aja. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi reproduksi virus. Jadi reproduksi virus itu atau replikasi atau sintesa protein itu dikenal dengan perkembangbiakan virus. Tujuannya untuk memperbanyak partikel virus, dan replikasinya itu secara general terbagi menjadi dua fase. Jadi ada fase litik dan fase lisogenik. Kemudian memiliki 5 tahap, ada absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan atau perakitan, dan lisis. Nah, ini dia nih daur reproduksi virus litik atau lisogenik. Ya, oke, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang sebelah sini itu siklus lisis dan sini siklus lisogenik. Nah, biar lebih mudah kita coba buat satu siklus dulu. Nah, ini namanya replikasi virus atau perkembangbiakan virus. Nih, ingat ya. Jadi, kita akan belajar mengenai replikasi virus yaitu siklus litik pada bakteriofag. Jadi, si virus bakteriofag ini atau virus T ini dia yang menginfeksi bakteri Escherichia coli. Nah, pertama itu ada tahap absorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga ada sintesis, yang keempat perakitan, dan yang kelima ada litik atau lisis. Jadi absorpsi itu ketika si serabut ekornya virus ini dia menempel pada si bakterinya nih. Jadi ini bakteri Escherichia coli, ini virus T-nya dia menempel menggunakan serabut ekornya. Nah, setelah dia menempel pada serabut ekornya, dia akan melakukan penetrasi. Jadi ingat, absorpsi itu penempelan virus pada sel bakteri. Nah, terus kemudian dilanjutkan dengan penetrasi. Nah, si penetrasi ini ketika jarum penusuk virus ini menusukkan jarumnya ke dinding sel bakteri, kemudian dia akan melubangi dinding sel bakteri. Jadi virus ini akan mengeluarkan suatu enzim untuk melubangi atau merusak ke dinding sel bakteri ini. Setelah dia melubangi dinding sel bakteri ini dipenetrasi, dia akan memasukkan DNA-nya. Jadi pertama ada absorpsi, ingat penempelan, absorpsi atau penempelan menggunakan serabut ekor, kemudian penetrasi yaitu ketika si jarum virusnya ini melubangi dan memasukkan DNA atau RNA-nya. Jadi virus kan ada DNA atau RNA kan. Nah, dia ada asam nukleatnya. Nah, jadi dia memasukkan DNA atau RNA-nya nih. Setelah dia memasukkan DNA atau RNA-nya, setelah penetrasi akan terjadi sintesis. Nah, sintesis atau juga ada yang menyebutkan biasanya eklifase. Jadi macam-macam kata-katanya. Nah, di proses sintesis ini, proses sintesis atau eklifase ini, di mana si DNA virus tadi yang masuk ini nih, yang tadi dia masuk, dia akan mengambil alih DNA bakteri. Jadi si DNA virus ini akan mengambil alih DNA bakteri ini nih tuh. Tadinya kan ini DNA virus, ini DNA bakteri nih. Tuh, ya udah disebutkan di sini. Kemudian dia akan mengambil alih, mengambil alih. Setelah dia mengambil alih DNA bakteri ini, dia jadi begini nih. Tuh. Setelah dia jadi sintesis itu intinya mengambil alih DNA bakteri. Setelah dia mengambil alih DNA bakteri, alihnya itu maksudnya ngambil alih fungsinya dan segala macamnya, fungsi-fungsinya. Terus dia akan melakukan perakitan. Nah, di perakitan ini si virus ini akan membentuk individu baru. Dia akan merakit tubuhnya lagi di dalam tubuh bakteri ini. Jadi setelah dia mengambil alih sel DNA-nya, kemudian dia akan merakit kembali tubuhnya di dalam tubuh bakteri ini. Nah, setelah dia sudah sempurna, sudah lengkap bagian-bagian tubuhnya setelah perakitan, baru dia akan litik atau lisis atau pecah gitu. Jadi urutannya gini, pertama ada absorpsi, penempelan,
ketika serabut ekornya menempel pada dinding sel bakteri Escherichia coli, kemudian penetrasi, pemasukan DNA virus ke dalam DNA bakteri, selanjutnya ada sintesis. Sintesis itu ketika DNA virus mengambil alih DNA bakteri, ya, DNA bakteri, dan selanjutnya ada perakitan di mana virus akan merakit dirinya lagi, kemudian baru dia litik atau lisis, pecah gitu. Ini juga udah ada dijelaskan ya, ada protein, asam nukleatnya, kromosom, sabut ekor, dan ekornya. Paham ya? Jadi biasanya dia itu akan lisis atau pecah ketika kondisinya itu menguntungkan. Selanjutnya ada replikasi virus melalui siklus lisogenik. Tadi kan berdasarkan siklus litik, lisis atau pecah. Nah, ini selanjutnya ada lisogenik. Di lisogenik sama, dia ada absorpsi juga. Absorpsi itu ketika penempelan, proses penempelan penempelan virus ke dinding sel bakteri. Kemudian habis absorpsi dia juga ada penetrasi, cuman sini tidak disebutkan penetrasi. Penetrasi itu ketika si DNA si virusnya memasukkan DNA-nya ke dalam dinding sel bakteri. Setelah penetrasi, dia juga ada sintesis nih, sintesis. Tapi di sintesis ini bedanya dengan tadi yang siklus litik. Kalau di sintesis lisogenik ini si virusnya ini, DNA virusnya itu akan bergabung dengan DNA bakteri. Jadi kalau misalnya di litik itu dia melakukan dia mengambil alih DNA bakteri, tapi kalau di lisogenik si DNA virusnya ini akan bergabung dengan DNA bakteri gitu ya. Jadi si DNA virusnya akan bergabung dengan DNA bakterinya nih. Setelah mereka bergabung, mereka ada tuh dia mengadakan perakitan. Ini perakitannya tuh bedanya kalau di sini dia jadi satu gitu. Jadi kayak si virusnya itu akan mengambil alih DNA bakteri, tapi dia tetap dalam bentuk proses penggabungan. Nah, setelah itu setelah bergabung mereka akan membelah gitu, membelah. Jadi kalau misalnya tadi yang dilitik setelah perakitan dia akan lisis atau pecah, tapi kalau di lisogenik itu dia akan membelah. Jadi si DNA virus sama bakteri yang bergabung ini nih, kan jadi satu nih. Kemudian dia akan membelah gitu, membelah seperti ini nih. Ini jadi dua, jadi ada dua gini. Nah, terus setelah mereka membelah, dan membelah, nanti si siklus lisogenik ini bisa juga berubah menjadi siklus litik. Pada keadaan tertentu, dia akan menjadi litik, akan menjadi pecah gitu. Jadi setelah dia membelah kan, jadi kan dia punya masing-masing DNA virus sama DNA bakteri ini. Nanti kalau keadaan yang memungkinkan, dia akan melakukan perakitan, terus melakukan perakitan tuh, sintesis lagi, perakitan lagi, kemudian dia akan lisis atau pecah tuh. Jadi itu bedanya. Ini litik sikel. Nah, ini lisogenik. Ini litik dan lisogenik. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nih, jadi ingat ya, kalau misalnya di siklus litik tahap 1 ada absorpsi, dia pertama melekat dulu, kemudian memasukkan, yang kedua dia penetrasi, memasukkan DNA-nya dalam sel inang, kemudian yang ketiga itu dia replikasi dan sintesis. Dia membuat komponen virus nih. Tuh. Nah, setelah itu yang keempat ada tahap yang ini ada tahap perakitan virus, kemudian yang kelima baru dia akan lisis atau pecah. Sedangkan kalau yang lisogenik, pertama dia melekat juga, masukkan DNA-nya, kemudian DNA-nya bergabung, setelah bergabung dia baru membelah. Nah, penggabungan DNA virus dan DNA bakteri ini disebutnya profag. Ingat ya, jadi penggabungan DNA virus dan DNA bakteri disebutnya profag. Gitu. Ya, jadi ini bedanya. Kalau daulitik itu pada inang yang kondisinya tidak baik atau lemah biasanya. Terus kalau litik itu di akhir fase dia akhirnya pecah. Terus dia tidak terbentuk profag dan tidak ada fase penggabungan atau pembelahan. Tapi kalau lisogenik terjadi pada inang yang kondisinya baik. Terus di akhir fase dia tidak lisis, namun dia bisa menjadi litik. Kalau dia terbentuk profag dan ada fase penggabungan dan pembelahan.
Jadi selain proses reproduksinya, virus itu juga punya klasifikasinya. Nah, klasifikasi virus itu didasarkan atas jenis asam nukleatnya yang tadi. Jadi ada virus yang berisi RNA atau DNA saja gitu. Kemudian ada ukuran, morfologi, dan jumlah kapsomen itu atau protein, terus kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika, kandungan enzim tertentu yang dimiliki, sifat imunologis, jenis sel inang. Jadi tiap virus itu memiliki jenis sel inang masing-masing gitu. Jadi nggak virus tuh nggak sembarangan menginfeksi inangnya. Jadi dia hanya bisa menginfeksi inang-inang yang sesuai dengan si virus tersebut. Terus cara penularannya dan simptomatologi penyakit yang ditimbulkan. Ini contoh klasifikasi virus nih, gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya ada peran virus dalam kehidupan. Jadi virus juga bisa sebagai terapi gen. Kalian bisa baca, terapi gen ini masukkan gen fungsional ke sel manusia untuk memperbaiki fungsi gen yang rusak. Jadi virusnya dimasukkan fungsinya untuk memperbaiki fungsi gen manusia yang rusak. Gitu. Ada juga pembuatan vaksin, ya pengobatan secara biologis, pemberantasan serangga hama, atau menginokulasi partikel virus yang dicampur dengan besi untuk membuat kapasitor. Ini ada peran virus yang merugikan. Jadi ini contoh penyakit manusia yang disebabkan oleh virus. Ini pada hewan, ini pada tumbuhan juga bisa kena virus ya. Tuh macam-macam, ada herpes, influenza, campak, penyakit mosaik. Terus ada juga yang pembiakan virus. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang, mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya, mengetahui kemungkinan penyebarannya untuk pembuatan vaksin gitu. Jadi virus itu juga perlu dikembangbiakan untuk untuk manfaatnya ya untuk penggunaan pada manusia, untuk digunakan pada manusia untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, jadi virus juga ada yang namanya viroid. Nah, viroid ini biasanya itu virus yang dikenal yang menginfeksi pada tumbuhan. Jadi pada tahun 1971 ahli patologi O.T. Dienet menemukan partikel RNA infektif yang lebih kecil daripada virus dan dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Sehingga virus yang menginfeksi tumbuhan itu biasanya dinamakan viroid gitu. Nah, kalau prion ini dia yang menginfeksi hewan. Jadi, pada tahun 1997, ilmuwan Amerika Stanley Prusiner mendapatkan hadiah Nobel atas penelitiannya terhadap protein penginfeksi yang lebih sederhana dari viroid, yaitu prion. Nah, prion ini biasanya menginfeksi hewan. Jadi, ini ada perbedaan viroid dan prion. Ya. Nah, ini ada strukturnya, perbedaan struktur viroid dan prion. Ya. Terus ada juga pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Jadi virus juga bisa harus memiliki vaksin. Jadi vaksin virus itu virus mati dan virus hidup yang dilemahkan. Gitu. Udah dimasukkan ke dalam tubuh manusia agar bisa melawan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ini ada interferon, kemudian ada juga kemoterapi antivirus. Nah, oke. Cukup sekian penjelasan mengenai virus. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung tanyakan pada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.